Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat Guntoro. Pada video kali ini, Sobat Pembelajar, kita akan membahas tentang mengatasi 5 hambatan menulis. Apa saja 5 hambatan menulis itu dan bagaimana cara mengatasinya akan kita kupas pada video kali ini. Oh ya teman-teman sekalian, Sobat Pembelajar, menulis yang ada di dalam video ini akan kita kupas juga secara detail pada video-video berikutnya. Pada video kali ini kita akan menggambarkan kelimanya dan bagaimana cara mengatasinya. Baiklah, hambatan yang sering muncul ketika seorang calon penulis ingin menuliskan bukunya yang pertama adalah percaya diri. Teman-teman sekalian, biasanya kita akan bertanya, apa bisa sih saya menulis buku? Nah, pertanyaan ini menjadi satu indikasi bahwa kita belum memiliki kepercayaan diri. Teman-teman sekalian, cara mengatasinya untuk hambatan ini, teman-teman bisa lakukan sekarang. Apa saja? Yang dihindari adalah teman-teman berpikir harus bagus dulu, harus sempurna, harus banyak misalnya tulisannya. Teman-teman yang penting lakukan sekarang, itu kuncinya untuk mengatasinya. Baik, apa hambatan kedua dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut? Hambatan kedua adalah start menulisnya. Biasanya kita punya pertanyaan begini di dalam hambatan memulai untuk menulis ini. Pertanyaannya begini, bagaimana ya cara saya memulai menulis buku? Itu satu hambatan sendiri. Oh ya, untuk mengatasinya bagaimana? Sederhana, teman-teman sekalian. Coba teman-teman lakukan dari yang sederhana, yang hari ini bisa. Kan sebagai insan, kita akan berpikir nanti akan kita buat lebih bagus lagi, nanti akan lebih bagus lagi, nanti akan yang keren. Itu satu hambatan yang untuk kita memulai itu menjadi mundur. Jadi teman-teman, sederhananya jangan pernah berpikir nanti yang bagus tadi. Lakukan yang sederhananya, yang sederhana saja, tapi sekarang. Nah, ada hubungannya dengan nomor 1 tadi ya. Demikianlah teman-teman untuk mengatasi hambatan memulainya. Lakukan yang sederhana dulu, tapi bisa dilakukan dan sekarang dilakukan. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke hambatan yang ketiga. Hambatan yang ketiga terkait dengan waktu. Nah, biasanya muncul pertanyaan seperti ini teman-teman untuk hambatan kita yang ketiga, yaitu waktu. Pertanyaannya, apa saya punya waktu menulis buku? Nah, solusinya gimana? Mengatasi hambatannya bagaimana? Teman-teman, jangan berupaya menyisihkan waktu untuk menulis buku atau menulis apapun. Namun, pakailah bersama pekerjaan utama Anda. Nah, maksudnya bagaimana nih? Maksudnya misal saja kita seorang pendidik, kita seorang dosen misalnya, guru misalnya, wijaiswara misalnya, atau apa saja ya profesi-profesi yang lain. Saya hanya mencontohkan misal kita pendidik. Teman-teman sekalian, pekerjaan utama kita anggap saja menjadi seorang guru misalnya, mengajar. Nah, di dalam mengajar tadi, kita capture, kita bukukan apa yang kita lakukan. Itu mengurangi waktu yang kita siapkan untuk menulis. Baik, itu cara mengatasinya, hambatan waktu. Jangan pernah berpikir menyisihkan waktu. Namun cara mengatasinya, pakailah bersama pekerjaan utama Anda. Sehingga teman-teman merasa ringan, sehingga teman-teman tidak ada waktu yang disisihkan untuk melakukan kegiatan memulai menulis tadi. Baik, itu hambatan ketiga dan cara mengatasi hambatan. Teman-teman sekalian, kita masuk ke hambatan yang keempat dan bagaimana mengatasinya.
Begini, hambatan yang keempat terkait dengan manfaat apa yang akan kita dapatkan ketika kita menulis buku. Apakah itu suatu hambatan? Iya, karena kita merasa tidak ada manfaatnya, sehingga kita enggan untuk melangkah menulis buku. Biasanya muncul pertanyaan begini, gunanya saya nulis buku? Wah, ketika ini kita balik, kita berangkat dari jawabannya. Jawaban dari pertanyaan, apa gunanya saya menulis buku? Bikin satu pemikiran yang terbalik. Jawabannya adalah naikkan skill Anda secara bertahap. Itu menjadi pikiran kita yang pertama. Jadi kita sederhananya kita memikirkan naikkan skill, naikkan keahlian kita dalam literasi, dalam menulis, dalam mengembangkan karir kita melalui menulis buku. Nah, sehingga kita akan mengecilkan pemikiran apa sih manfaatnya, sehingga kalau kita tidak berpikir punya manfaat besar, kita enggan untuk melangkah. Dengan berpikir menaikkan skill kita secara bertahap akan membuat langkah kita lebih cepat, membuat manfaat yang kita miliki dari menulis buku tadi ada hubungannya dengan pekerjaan utama kita. Teman-teman sekalian, apapun pekerjaan utama kita yang tadi saya contohkan sebagai pendidik, maka menulis buku tadi menjadi bagian dari pengembangan skill, atau istilah saya tadi, naikkan skill Anda melalui menulis buku. Dengan demikian, hambatan tentang manfaat apa yang saya dapatkan ketika menulis buku tadi bisa direduksi, sehingga memudahkan langkah kita menulis buku. Itu cara mengatasi hambatan menulis buku dari sisi berpikir manfaat tadi. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke nomor 5. Begini, tadi saya katakan, sebagai insan, kita pasti berpikir, punya nilai jual nggak? Ada value-nya nggak sih buku yang kita tulis? Nah, biasanya ada nih pertanyaan, gimana ya cara memasarkan dan manfaat ekonominya bagaimana setelah saya menulis? Nah, ingat teman-teman, saya punya tips untuk mengatasinya. Tipsnya sederhana. Saya tulis from zero to hero. Teman-teman sekalian, mulailah dari nol, mulailah dari yang sederhana, mulailah dari sekarang juga, mulailah secara bertahap from zero tadi. Dari yang sederhana, dari nol, pelan-pelan. Jangan berpikir dapatnya apa dulu, tetapi berjalan pelan-pelan tadi sambil kita pikirkan nanti apa yang kita dapat. Dengan jangan menginvestasikan waktu dulu berpikir, jangan berpikir manfaatnya dapat dulu, terus jangan berpikir nanti kapan memulainya, terus jangan berpikir bahwa saya bisa atau tidak. Niscaya nilai jual itu akan kita temukan sendiri dalam perjalanan from zero to hero tadi. Demikian teman-teman sekalian, semoga tips mengatasi 5 hambatan menulis tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Ayo semangat menulis, semangat untuk berkarya. Sampai jumpa pada knowledge capture berikutnya. Bersama saya, Rahmat Kuntoro. Bye-bye.